Halo, selamat malam, bolo-bolo cuk yang ada dimanapun kalian berada. Malam ini saya akan sedikit sharing pemikiran saya terhadap cara kerja, salah satu cara kerja bandar yang simple. Ya, kadang-kadang kan teman-teman waktu trading saham atau trading apapun lah, instrumen-instrumen yang lain lah, itu kan kadang-kadang, oh bandarnya, kita lihat bandarnya gerakan bandar gitu kan ya, dan enggak juga sedikit yang banyak pakai ilmu bandarmologi gitu loh. Nah, coba saya akan sharing pendapat saya sih, bandarmologi itu efektifnya seperti apa, cara kerjanya yang simpel itu seperti apa. Let's see, sebelum kita ngomong bandarmologi ya, bandarmologi ini kan, jadi teman-teman itu kan pasti lihatnya kan ya di broker summary atau sahamnya apa, foreign inflow, foreign outflow gitu kan ya. Jadi biasanya yang dipakai cara membaca teman-teman biasanya sih di itu apa ya, lihat-lihat broker summary-nya ya. Nah, kalau di Mirai gimana cara lihat broker summary-nya? Nah, ini cara melihat broker summary, misalnya kita bisa lihat mau saham apa, misalnya yang sering digoreng misalnya kayak film gitu ya. Film kita pakai periode. Kalau jenis-jenis kayak, jadi saham itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang blue chip, ada yang saham-saham gorengan. Nah, kalau gorengan-gorengan kayak film, terus habis gitu apalagi friend, itu bisa teman-teman juga bisa lihat. Nah, di sini ada apa, cara lihatnya, apa caranya ya, masuk ke broker transaction, masukkan kode ininya, terus time frame-nya kalian mau kasih di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini misalnya kayak bulan April, bulan April kira-kira volumenya volumenya berapa sih? Oh, ini berarti broker IF punya barang itu bulan April itu melakukan net volume pembelian sebanyak ini, 764 840 lot. Nah, seperti itu. Terus AK dapat barang apa, punya barang seberapa. Jadi teman-teman bisa lihat di sini gitu loh. Nah, cara ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengevaluasi, misalnya kita lihat di sahamnya ya, kita lihat sahamnya film ya. Nah, ini di sini ada volume transaksi gitu loh teman-teman, bisa teman-teman lihat misalnya kalau volume transaksinya segini banyaknya, terus begitu yang punya barang siapa gitu loh. Nah, kalau transaksi average ya kita anggap 20.000, ini berapa ya, ini 200 ribu ya, 200 ribu. Sedangkan apa, yang punya barang kebanyakan ya ini IF, yang lain-lain paling cuma punya 3.000 gitu ya. Jadi kalau saya tahu ya, ini IF ini jadi bandar. Jadi kalau teman-teman mau lihat IF IF mau distribusi ya, ini pasti akan berkurang ini. Nah, nanti saya kasih cara ilustrasi salah satu cara kerja bandar secara simpel ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya, biasanya pakai broker summary atau foreign inflow atau outflow. Oke, itu kalau di Mirai seperti itu. Kalau di sekuritas lain ya hampir-hampir sama lah, cuma ya saya kan di sini pakai Mirai seperti itu. Ini saya kasih ilustrasi kalau kita ngomong masalah bandar ya, kita ngomong masalah bandar jadi bandar itu kan ada skalanya ya, dia punya duit berapa, dan apakah misalnya kayak yang saham ini bandarnya JP Morgan, saham ini bandarnya mungkin Indo Premier kan. Setiap bandar itu kan punya dana yang terbatas, tentunya nggak semuanya dihantam semua lah. Kita punya emiten yang listing di bursa kita ada berapa ratus gitu loh, kan nggak mungkin dibandari semua. Jadi mereka pasti akan memilih beberapa saham yang akan digoreng atau didistribusikan ya.
ciri-ciri saham-saham yang digoreng gitu ya tergantung ya, kayak misalnya saham-saham yang misalnya kayak volume transaksinya di bawah 10M atau 50M, itu tergantung bandarnya skalanya yang mana. Kalau skala misalnya tiap hari transaksinya di 10M ya bandarnya paling enggak harus punya uang 100M atau 200M gitu ya. Tapi kalau bandar-bandar kecil yang transaksinya paling cuma sehari 10 juta ya dia dia bisa jadi bandar kalau punya uang 500 juta gitu ya. Terus ilustrasinya seperti apa ini contohnya ya. Misal nih saya jadi bandar ya, ini saya jadi bandar, oke, saya mau buat akun di YP1 ya, di BK1, MG, AK, CC dan seterusnya. 10 akun itu punya saya semua. Karena kalau saya misalnya eh, saya punya akun di YP reguler ya, terus habis gitu saya beli, saya mau jual saham saya, terus saya beli lagi pakai akun saya YP, nah itu langsung dapat surat ya, biasanya eh, dari sekuritasnya kasih surat peringatan bahwa ada transaksi fiktif, nah, gitu. Kalau dulu seperti itu sih. Uh, jadi biasanya bandar-bandar itu punya beberapa akun di beberapa sekuritas. Jadi bagaimana kita bisa ini juga jadi pertanyaan buat teman-teman yang menganut bandarmologi gitu loh, ya kan? Bagaimana kita bisa mengerti ini bandar atau bukan gitu loh. Sedangkan setiap orang juga berhak bisa jadi bandar gitu dengan cara membuat beberapa akun di beberapa sekuritas. Ya, contoh misalnya saya punya akun YP ya, ini 10 akun sampai akun SF ya. 10 akun. Oke. Yang saya pertama lakukan kan kalau untuk jadi bandar kan tentunya saya harus punya barang supaya bisa digoreng kan. Jadi saya nggak akan woro-woro atau apa-apa ya, ada saham-saham tertentu yang kira-kira cukup untuk saya goreng ya, saya akan pilih gitu loh sesuai dengan modal saya. Misal ada salah satu saham, oke, ini proses akumulasi pembelian saya di hari pertama, mungkin harinya ini nggak setiap hari, bisa time frame-nya 1 minggu, 1 bulan atau 3 bulan ya, date-nya terserah, maksudnya tanggalnya saya beli di tanggal 1 April, terus nanti beli lagi di 15 April. Yang penting saya akumulasi dulu ya. Akumulasi pertama 50.000, 25.000 gitu ya. Lot pembelian, terus habis itu nanti ada beberapa juga saya akan juga jual gitu loh. Jadi supaya namanya apa ya? Fake ya. Fake supaya nggak ketahuan bahwa sana saya bandar tertentu yang punya pola-pola tertentu gitu loh. Jadi pola-polanya kalau bisa ya dibuat acak gitu loh. Makanya ada juga yang kadang saya harus jual. Atau waktu saya jual saya butuh untuk menggoreng saham yang lain gitu. Ya oke. Let's see, saham yang saya sudah kumpulin kira-kira 1 juta lot gitu ya. Saya punya barang 1 juta lot. Oke, ya. 1 juta lot ini bisa paling gampang ya ditaruh satu akun, misalnya satu akun di Mirai atau satu akun di Indo Premier gitu bisa. Tapi tentunya kalau kayak gitu kan simpel banget ya. Ya bandar itu ada perhitungannya, ada kalkulatornya gitu. Jadi dia nggak mungkin ditaruh di satu akun, biasanya barang dagangannya. Ya kalau ini saya kasih ilustrasi, dianggap aja lah dia taruh di satu akun ya, akun YP. Oke, nanti di akun YP ya barang saya ada 1 juta lot ya. Cara pemindahannya gimana, kan kemarin belinya di beberapa sekuritas gitu loh. Nah itu kan tinggal tinggal dipindah aja. Kalau mindah saham dari sekuritas misalnya Mandiri Sekuritas ke YP, itu tinggal saya pindahin, paling cuma bayar 20.000 satu satu emitennya, 20.000 doang. Dan itu pun kalau kita bisa nego bisa lebih murah lagi ya. Oke, jadi anggap aja saya kumpulin dari satu akun nih ya. Kemudian satu akun saya, di akun YP ini ada 1 juta lot. Kemudian seolah-olah ya kan, supaya harga harga ini naik gitu kan, saya mulai proses penggorengan nih ya.
seolah-olah supaya harga ini naik, saya punya akun di ES ini melakukan pembelian di YP. Jadi barang saya beli sendiri gitu, tapi di akun yang lain gitu. Nah, otomatis kalau eh, saya beli, otomatis kalau permintaan tinggi di bursa kita, emiten tersebut akan harga kan persennya juga naik gitu loh. Mungkin bisa naik 10%, 15% atau bahkan arah gitu loh. Nah, barang saya kan lari sekarang di akun ES kan. Nah, akun ES nanti saya beli sendiri lagi di akun BK. Kemudian saya beli lagi di akun RX. Atau nanti loncat lagi ke akun SF atau saya beli lagi di akun MG. Ya, intinya barang saya itu saya beli sendiri teman-teman. Jadi kalau beli beli sendiri kan paling komisi jual beli 0,4, kalau bisa nego ya bisa 0,35 ya. Nah, kira misalnya saya ada proses menggoreng 5 kali gitu ya. 5 kali kalau 1 juta. Biasanya kalau transaksi emitennya satu harinya cuma 50.000 lot, 100.000 lot, tiba-tiba ada transaksi 100.000, 1 juta atau 700.000 gitu ya. Itu otomatis harga kan juga naiknya juga nggak kecil gitu loh ya. Mungkin bisa 10%, bisa 25% gitu ya. Nah, ini momennya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya punya harga saya goreng sendiri, ya kan, naik sendiri, ya saya paling kerugian saya ya ongkos saya untuk pindah barang dari sekuritas satu dengan sekuritas yang lain di bursa saham, ya itu tadi komisi jual beli 0,35 sampai 0,4 gitu ya. Let's see kalau saya melakukan penggorengan 10 kali cycle, ya kan, 10 kali cycle. Nah, 10 kali cycle itu ya kalau 0,35 0,4 kali 10 cuma 4% teman-teman ya. Ongkos saya kalau 10 kali cycle itu anggapannya dari YP pindah ke S itu 1 cycle, ES pindah ke BK 1 cycle. Jadi berapa kali cycle untuk naikkan harga saham itu 10 cycle-nya anggapannya 4% atau kalau 20 cycle ya kita ngomong 8% ya. Tapi 20 cycle itu kalau transaksinya besar seperti ini ya naiknya juga kan besar juga gitu loh, harganya yang dinaikkan besar. Nah, let's see waktu cycle ke-7 gitu ya, cycle ke-7 retail mulai tertarik nih. Itu kemarin sahamnya naik 10%, hari ini naik lagi 5%. Ya, contoh kayak saham apa ya? Kita coba saham eh, ini apa ya dulu ya? OVCR mungkin ya. Nah, kayak ini kayak VCR gini dinaikin pelan-pelan nih dari awal. Ini sama IPO sih dinaikin pelan-pelan. Otomatis kalau kita jadi retail, ini kemarin harganya 100 loh, cuma dalam waktu 5 hari jadi 250. Ya wis tak beli. Ah, gitu kan. Nanti beli kemudian terdistribusi apa sih? Bukan ini, bukan OVCR. Saya tak kasih contoh yang paling drastis itu saham hmm, eh, NICL mungkin ya. Ini NICL ya. NICL ini drastis banget. Jadi setelah saya naikin berapa kali cycle gitu kan ya, kemudian kan retail mulai kepingin tuh. Nah, retail beli distribusi. Jadi barang saya barang saya yang tadinya tak putar-putar sendiri ya, tak putar-putar 1 juta lot pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, ya kan. Nah, itu nanti akhirnya dibeli juga sama retail. Jadi itu proses distribusi saya dari 1 juta nanti dibeli retail jadi 200 sampai saya pegang barang sedikit atau hampir tidak pegang barang gitu. Cara kerja bandar seperti itu. Jadi salah satu triknya ya sesimpel itu cara gorengnya. Nah, that's why kenapa kok uh, banyak di bursa kita itu masih banyak peluang untuk mendapatkan duit ya dengan cara menggoreng saham. Nah, kalau saya biasanya di IPO, itu IPO itu mereka itu ya
hari pertama langsung arah, hari kedua langsung arah, tapi kita waktu mau beli nggak bisa ya. Kayak contoh kayak gini ya, hari pertama arah, hari kedua arah, hari ketiga arah, bentuknya garis-garis doang. Nah, untuk menaikkan harga harga ini bisa jadi arah, otomatis kan harus ada transaksi teman-teman. Nah, transaksinya itu nggak di pasar reguler. Sometimes mereka untuk naikkan seperti ini itu di pasar nego. Supaya apa? Supaya barang kita belum terdistribusi sebelum apa sesuai dengan target yang kita mau gitu loh. Nanti kalau sudah targetnya sudah tinggi, nah kita baru distribusi barang. Nah, nanti mungkin kita kulaannya di sini ya, kulaan di harga IPO banyak gitu ya. Nanti eh ini kan ada turun. Nah, mungkin average-nya kita jual di harga 150 dari harga 100 tadi. Jadi average jual kita di harga 150 itu keuntungan jadi bandarnya ya 50% itu. Nah, terus yang kecantol gimana? Ya itu retail itu mungkin yang beli di harga 200, beli yang harga 300 ya sekarang kecantol. Cara kerja bandarmologi sih seperti itu. Makanya kalau teman-teman belajar di bandarmologi ya kita nggak bisa jadi bandar ya, paling nggak ikut nyopet lah. Jadi nggak, jangan, kalau kita misalnya salah analisa ya mau nggak mau ya harus cut loss gitu loh. Karena ya kita kan retail, nggak bisa ngambil banyak gitu ya, nggak seperti bandar. Seperti itu sih kalau pendapat saya untuk bandarmologi. Cuma ya memang beberapa memang agak susah untuk dianalisa karena misal kayak tadi saya menganalisa YP gitu ya, apa ini bukan ini film, atau kita coba yang paling favorit biasanya Friend ya, Friend. Oh, ini titnya salah, titnya Friend. Oke, Friend. Di sini kan ada juga AI gitu ya. Ada AI, ada MG. Nah, masalahnya kan MG ini kan misalnya saya jadi AI, apa salah satu investornya AI. Kan di sini nggak cuma saya doang, ada beberapa. Jadi bagaimana kita bisa menganalisa bahwa bandar itu punya barang di situ, bandar yang mana gitu loh. Itu yang kadang-kadang saya juga agak ya nggak membenarkan juga sih, bandarmologi itu benar apa salah, fundamental itu benar apa salah, itu juga nggak bisa saya benarkan gitu loh. Karena saya pakai prinsip eh, antara fundamental, tactical, bandarmologi atau behavioral finance, menurut saya yang paling benar yaitu yang cuan itu yang benar. Kalau lu loss ya salah. Nah, kalau salah terus ya pensiun aja. Itu aja sih. Gitu mungkin dari saya untuk sharing teman-teman cara kerja simpel dari bandar seperti itu. Jadi mereka banyak seperti itu caranya. Ya, mungkin sekian dulu dari saya sharing ya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you.